Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sosok malaikat pencabut nyawa? Israel, namanya sering kita dengar, tapi kisahnya jauh lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Hari ini, kita akan mengupas tuntas misteri di balik malaikat yang paling ditakuti ini, berdasarkan riwayat dan kisah-kisah yang ada. Sebelum Israel diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu menciptakan ribuan lapisan hijab atau penghalang. Tujuannya hanya satu. Tak ada satu makhluk pun yang boleh menyaksikan proses penciptaannya. Mengapa begitu dirahasiakan? Karena Israel diciptakan dengan wujud yang sangat luar biasa. Bahkan bagi para penduduk langit sekalipun, kekuatannya berada di level yang benar-benar berbeda. Karena ia akan mengemban tugas paling fatal bagi seluruh makhluk hidup, yaitu mencabut nyawa. Setelah diciptakan, malaikat Israel tidak langsung bebas berkeliaran. Diceritakan bahwa ia diikat dengan 70.000 rantai khusus yang sangat kuat. Setiap rantainya memiliki panjang yang setara dengan perjalanan 1000 tahun. Saking rahasianya, tidak ada malaikat lain yang pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, atau bahkan tahu di mana keberadaannya. Hanya 3 malaikat utama yang tahu: Jibril, Mikail, dan Israfil. Rantai-rantai ini hanya akan dilepaskan untuk 2 urusan yang sangat besar. Saat Israel diperintahkan untuk mencabut nyawa seorang nabi, dan saat ia mencabut nyawa iblis di akhir zaman nanti. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ikatan itu, dan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tugas mencabut nyawa bukanlah tugas sembarangan. Nyawa manusia bukanlah sesuatu yang bisa ditarik begitu saja dari jasadnya. Untuk menjalankan tugas ini, Allah memberikan Israel sebuah anugerah luar biasa, yaitu kemampuan untuk menundukkan makhluk bernama Maut. Siapakah Maut ini? Maut digambarkan sebagai makhluk yang super ganas dan mengerikan. Saking dahsyatnya aura makhluk ini, jika ada malaikat lain yang berani terbang di atasnya dan menatapnya secara langsung, malaikat itu akan langsung terpental dan pingsan selama 1000 tahun. Hanya Israel yang diberi kekuatan untuk mengendalikan maut dan menjadikannya alat untuk menjalankan perintah Allah. Salah satu hal paling menakjubkan tentang Israel adalah wujudnya yang memiliki 4 wajah. Setiap wajah memiliki fungsi spesifik dalam tugasnya. Wajah pertama ada di kepalanya, yang ia gunakan saat mencabut nyawa para nabi dan rasul yang mulia. Wajah kedua ada di bagian depan tubuhnya, yang digunakan untuk mencabut nyawa kaum mukminin dengan lembut. Wajah ketiga ada di punggungnya, yang ia hadapkan saat mencabut nyawa orang-orang kafir dan pendurhaka dengan cara yang keras. Dan yang terakhir, wajah keempat ada di telapak kakinya, yang ia gunakan khusus untuk mencabut nyawa dari bangsa jin. Ini menunjukkan betapa terperinci dan adilnya setiap proses yang ia jalankan, sesuai dengan kadar keimanan dan amalan setiap makhluk. Proses kematian itu sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada tahapan atau SOP yang harus dilalui sebelum nyawa seseorang dicabut. Semua dimulai dari langit. Pertama, buku kematian yang berisi identitas lengkap seseorang akan jatuh. Di dalamnya tercatat bahwa jatah nafas dan rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya di dunia telah sempurna dan habis. Selanjutnya, sebuah daun dari pohon agung yang berada tepat di bawah arsy akan gugur. Di daun itu tertulis nama orang yang akan meninggal. Daun ini jatuh tepat 40 hari menjelang hari kematiannya. Sejak daun itu jatuh, di alam langit, status orang tersebut sudah berubah. Ia tidak lagi dianggap sebagai makhluk hidup, melainkan sudah bergelar mayit atau calon jenazah. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap detik kehidupan kita sangat berharga dan batas waktu kita sudah ditetapkan. Itulah sekelumit kisah tentang dahsyatnya malaikat Israel dan proses kematian yang ia jalankan atas perintah Allah. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi momen yang pasti akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.